Oh ya, ini masuk lagi M. Iqbal. Oke, Pak M. Iqbal ya. Pak M. Iqbal dari mana? Oh, ada lagi siapa ini? Oh, ini. Eko Zainuddin. Mau Pak Eko ya. Oke. Oh, ada lagi satu. Oke. Ya, selamat malam ini ya Pak Iqbal, Pak Eko, dan Pak Joko ya yang baru masuk. Kalau Pak Iqbal dari mana? Kalau boleh tahu? Halo Pak Iqbal. Oh, masih di jalan mungkin ya? Kalau Pak Eko dari mana Pak Eko? Iya? Oh, mungkin di jalan juga ini. Sama Pak Joko. Kalau Pak Joko dari mana? Cek, cek, cek. Oh ya, Pak Eko dari mana asalnya? Siapa Tinggal di mana? dari Kalau boleh tahu. Samarinda, Pak. Dari Samarinda izin, Pak, dari Samarinda, dari UPBJ 50 Samarinda, Pak. Oh ya, oh ya. Oh, dari Samarinda ya, jauh juga ininya. Nyebrang pulau Siap, kalau dari. Pak. Pak Eko Siap. ini kerja di mana? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah saat ini saya kerja di Telkom, Pak. Oh, di Telkom. Siap. Telkom Samarinda ya. Telkomnya di Balikpapan, Pak, izin. Oh, di Balikpapan. Oh ya, Balikpapan Samarinda. Oh ya, masih satu inilah Ya, ya. siap, betul. Berapa Domisilinya ini? Balikpapan. Oh ya, oke. Di divisi apa Pak di Telkom kalau boleh tahu? Di transmisi. Eh, saya saat ini kebetulan di divisi engineer untuk government, Pak. Oh, engineer. Oh ya, sip sip. Iya. Bagus. Jadi siap. Jadi Nah, menangani satu satu kementerian, Pak, khusus untuk kementerian aja, Pak. hmm, kementerian yang ada di situ ya mungkin ya. Apa Siap, kayak cabang kementerian gitu ya. siap izin, Pak, siap. Jadi Hmm. menangani untuk link internetnya kementerian, Pak. Internet maupun Oke. intranetnya kementerian seluruh Indonesia, Pak. Oh, seluruh Indonesia. Ya, Hmm. betul, Pak. Tapi ininya di sana ya, di Balikpapan ya, Di untuk Balikpapan unitnya. kebetulan di Balikpapan saya standby-nya di kantor sekundernya, Pak. Jadinya disaster recovery yang untuk sekunder, Pak, bukan yang primernya. Primernya kan di Jakarta, Pak. Oke oke. Di disaster Ya, recovery centernya, Pak. nanti bisa sharing-sharing ya untuk jaringan Ya. komputernya. Terus yang tadi yang baru masuk Pak Abdul Rahman ya. Pak Abdul Rahman dari mana? Kalau boleh tahu. Halo, Pak Abdul Rahman. Dari Lampung Timur, Pak. Oh, Lampung Timur. Ya. Kalau boleh tahu ininya pekerjaannya di mana? Saat ini di sekolahan, operator Oh, di sekolah. sekolah. Ya. Hmm, di guru berarti ya, Pak ya? Operator aja. Oh, operator sekolah. Ya. Oh ya, berarti ini ya yang ngurusin P3K gitu ya. Ya, kayak dapodik, kayak Ah, nanganin ada body gitu ya. ujian asesmen seperti itu. Oke oke, sip sip. Tadi eh,
yang belum ini Pak Joko ya. Pak Joko dari mana? Halo, Pak Joko. Ini ya, mic-nya mungkin ada kendala ya, nggak kedengaran. Oke deh, kalau Pak M. Iqbal dari mana? Cek, selamat malam, Gus. Oh ya, oke Pak Joko, mic-nya tadi mungkin kendala ya. Iya, mohon izin, Pak. Mohon maaf. Iya, Pak. Saya dari Hmm. Jakarta, Pak. Kal- Dari mana? Jakarta, Pak. Kalau ininya, pekerjaannya kalau boleh tahu Pak Joko apa? Eh, mohon izin mungkin karena suara saya agak kurang Oh ya, jelas. oh ya freelance. Iya, Pak. Oh Masih. ya di Jakarta juga Pak ya. Iya, Pak. Ya, oke deh. Kita langsung mulai aja ya. Eh, Perkuliahan kali ini ya di web yang pertama ya. Mohon maaf kalau saya background ininya agak rame ini mungkin di lab sebelah baru selesai perkuliahan jadi ya. Tapi suara saya kedengaran ya Bapak-bapak di sini Kedengaran Pak. ya. Eh, Ternyata nggak ada ibu-ibu ya di sini, nggak ada yang perempuan ya. Tadi kayaknya, oh ya, oh ya Pak Iqbal dari Bogor juga ya. Oke Pak Iqbal. Ini yang mic-nya mungkin bermasalah ya Pak Iqbal ya. Oke, kita ini ya, saya share dulu untuk materi yang dari UT-nya. Oke, eh, sudah terlihat ya. Eh, Sudah terlihat ya, Bapak-bapak di sini materinya dari UT yaitu tentang eh, internet protokol dan internet working ya, aktivitas belajar 6 ya. Jadi kalau di web mungkin ini baru web pertama, tapi ini mungkin materi yang ketiga ya, yang ada di ininya. Atau mungkin yang materi yang keenam saya lupa. Oke, kita langsung ke pertama yaitu adalah pengalamatan IP ya. Nah, di sini eh, alamat IP ini merupakan representasi dari 32 bit bilangan unsigned biner ya. Ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik ya. Contohnya ini di kelas ya ini kelas A kalau nggak salah ya. Atau kelas B mungkin ini di sini. Yang mana nanti kita bisa lihat di tabelnya di sini pertama ini di kepalanya ada 10 ya. Kalau 10 itu biasanya kelas apa? Kalau ada ini kelas A ya. Terus 252, 102, 253. Nah, di sini dia ada 4 oktet ya. Satu dua. Oktet yang pertama ini 10, oktet yang kedua 252, oktet yang ketiga 102 dan oktet yang terakhir adalah 23. Ini adalah merupakan contoh valid dari IP ya atau Internet Protocol ya. Eh, jadi di sini pengalamatan IP ini dapat dilihat dari RFC 116 1166 ya. Jadi Internet Number. Jadi untuk mengidentifikasi suatu host pada internet ya, maka tiap host ini diberi IP address atau Internet address ya. Di sini apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut multi home di mana memiliki IP
satu IP ya. Jadi satu IP address untuk masing-masing interface. Di sini IP address terdiri dari nomor network atau eh, nomor jaringan dan nomor host atau nomor untuk klien ya seperti itu ya. Nah, di sini IP address ini merupakan 32 bit ya. Bilangan biner di mana bisa dituliskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom. Nah, 32 dibagi 4 itu berapa? 8 ya. Jadi dan dipastikan dengan dipisahkan dengan titik. Nah, jadi di sini saya bilang dari awal tadi adalah oktet. Oktet itu kan oktal itu kan 8 ya. Jadi di sini ada 8 bit dari tiap-tiap titik di sini ya. Nah, di sini kan dia 128. 128 itu adalah 2 pangkat 7. Ini itu apa kalau misalnya kita binarkan itu kan dia kan 2 pangkat 0 ya kan? Sorry, sorry. Ini mau saya kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 ya. Nah, 2 pangkat 7 ini adalah 1, 2, 8. Nah, terus yang di sini adalah 2, yang di oktet berikutnya, di oktet kedua. Nah, itu adalah ini 2 pangkat 1. Ya kan, 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian di sini yang di oktet ketiganya ada 1, 1, 1. Nah, di sini berarti dia kan 2 pangkat 0, itu 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 itu adalah 7. Ini juga sama. Ini adalah 2 pangkat 0, 1, 2, 3. 2 pangkat 3 adalah 8 dan 2 pangkat 0 adalah 1. 8 tambah 1 adalah 9. Nah, seperti itu ya. Jadi IP di sini adalah dia adalah transformasi atau dari bilangan biner yang tersusun secara oktet ya, 88 gitu ya. Nah, penggunaan IP address ini adalah unik, artinya tidak diperbolehkan menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan. Jadi, satu jaringan itu nanti nggak boleh sama. Kalau sama, pasti akan terjadi tabrakan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada beberapa jaringan? Nah, kalau beberapa jaringan itu mungkin bisa, ya. Tapi nanti mungkin ada yang namanya routing langsung dan tidak langsung, yang dimana dia akan berperan nanti untuk sistem pengiriman data yang dari beberapa jaringan yang berbeda atau yang dari satu jaringan seperti itu ya. Nah, ini adalah tadi dari oktetnya tadi. Jadi ada 5 kelas ya pembagian IP address, yaitu di sini ada net ID yang pertama yang di kelas A. Itu net ID-nya dia di oktat pertama atau saja. Em, apakah jaringan saya terputus? Enggak ya? Masih nyambung ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau di kelas B, itu dia ada 2 oktet di awal ya. Jadi oktet pertama dan oktet kedua itu untuk net ID-nya. Nah, host ID-nya dia sama imbang. Kalau yang kelas A tadi lebih banyak host ID-nya ya. Host ID dia lebih banyak kalau yang A. Nah, kalau yang B ini dia berimbang. Nah, kalau yang C ini host ID-nya dia lebih dikit tapi net ID-nya banyak. Tapi biasanya kelas C itu kita pakai untuk latihan gitu ya. Kita biasanya untuk lab atau untuk warnet gitu ya, yang masih skalanya kecil-kecil.
Nah, meskipun dia banyak net ID di sini, yang kepakai paling hanya satu ya, karena host ID-nya kan dia dikit. Nah, itu biasanya dia dipakainya untuk yang eh, sedikit komputer yang atau ininya kliennya atau hostnya ya. Biasanya kalau untuk percobaan anak SMK atau mungkin kita bikin warnet atau mungkin di lab-lab di SD di SD di sekolahan atau mungkin di kampus gitu ya. Nah, itu kebanyakan masih menggunakan kelas C. Nah, kalau yang kelas D itu multicast dan kelas E ini adalah untuk penggunaan yang selanjutnya nanti untuk future use. Biasanya untuk eksperimental. Nah, sebenarnya untuk IPv4 dan IPv6 masih bisa di-handle dengan kelas A ya dan kelas B. Nah, nanti juga ada yang namanya subnetting atau dia bisa dikecilkan lagi untuk kelas-kelasnya ya. Nah, di sini tadi kelas A itu menggunakan 7 bit alamat network dan 24 bit untuk alamat hostnya. Jadi di sini networknya dia 7 bit kan dia kan tadi oktetnya cuma satu oktet pertama ya. Nah, di situ jadi jaringannya dia ada total 126 itu dari 2 pangkat 7 dikurangi 2. Nah, kalau hostnya atau kliennya banyak sekali, jadi 2 pangkat 24 dikurangi 2. Jadi total hostnya atau kliennya itu ada 16.777.214 atau lebih dari 2 juta alamat. Nah, kalau kelas B ini menggunakan 14 bit alamat network ya dan 16 bit untuk alamat host. Nah, dengan ini memungkinkan jadi 2 pangkat 14 dikurangi 2 yaitu 16.382 jaringan yang bisa dibentuk net ID-nya. Nah, kalau yang hostnya atau kliennya dia bisa dibentuk 16 bit. 2 pangkat 16. Jadi ada 65.534 host atau sekitar 1 juta alamat ya. Belum sampai 1 juta ya. Baru 65.000. Ini mungkin ada kekeliruan dari UT-nya. Nah, kelas C ini menggunakan 21 bit alamat network dan 8 bit untuk alamat host dengan ini. Jadi untuk yang kelas C itu sebenarnya net ID-nya banyak sekali ya. Jadi 21 2 pangkat 21 dikurangi 2 itu ada sekitar 2.997.150 jaringan network. Nah, hostnya hanya dikit, hanya 256 254 karena dikurangi 2 ya, 2 pangkat 8 256. Ya, 254. Nah, atau sekitar setengah juta alamat. Nah, ini kenapa sih dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Nah, itu biasanya nanti ada yang namanya broadcast address, ada yang namanya IP broadcast, ada namanya IP gateway, ada namanya net ID gitu ya biasanya. Makanya akan ada pengurangan untuk itu. Nah, kelas D itu tadi untuk multicast dan kelas E adalah untuk selanjutnya atau untuk eksperimental. Nah, kelas A ini digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang sangat banyak. Sedangkan kelas C ini digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah host tidak sampai 254. Sedangkan untuk jaringan dengan jumlah host lebih dari 254, ini harus menggunakan kelas B. Nah, kemudian di sini untuk alamat dengan semua bit 0 ini digunakan untuk alamat jaringan atau untuk network address ya. Jadi eh, pasti diawali dengan 0. Itu nanti untuk network address-nya. Biasanya kalau ada IP gateway itu biasanya
Ya kalau nggak pakai 0 ya pakai 1 gitu ya. Nah kemudian alamat dengan semua bit ini, yang satu ini digunakan untuk alamat broadcast. Nah alamat broadcast itu biasanya itu belakangnya 255 ya, 256 dikurangi 1 gitu biasanya. Jadi paling ujung, nah dikurangi 1. Nah kalau alamat loopback itu dia baik di kelas A, B, dan C ini tidak bisa dipakai ya. Karena ini nanti sebagai alamat loopback dari sistem lokal ya. Nah kemudian ada IP subnet. Nah ini tadi yang saya bilang. Jadi meskipun tadi yang di kelas C itu sudah sedikit 256, ternyata masih bisa dikecilkan lagi, masih bisa dipangkas-pangkas lagi. Ya itu mungkin uh, dipergunakan untuk keamanan jaringan supaya IP yang tersisa hanya sedikit, jadi uh, tidak ada noise sehingga tidak memungkinkan untuk ada penyusup yang masuk seperti itu biasanya. Nah, jadi perkembangan internet ini semakin pesat, jadi menyebabkan penggunaan IP semakin banyak dan jumlah IP yang tersedia semakin lama semakin habis. Selain itu, untuk pengaturan jaringan juga semakin besar karena jaringan yang semakin besar untuk itu perlu dilakukan pengecilan jaringan yaitu dengan cara membuat subnet atau subnetting. Nah, sehingga bentuk dasar dari IP ini akan berubah dengan penambahan subnetwork atau nomor subnet. Ya, jadi ada nomor jaringan net ID tadi. Nah, kemudian ada nomor subnet. Nah, baru setelah itu baru host ID atau IP klien, nomor klien ya. Sorry. Nah, jaringan ini bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan membaginya yang disebut sebagai subnet mask atau bisa disebut netmask ya. Netmask ini memiliki format sama seperti IP address. Nah, ada yang namanya uh, routing langsung dan routing tidak langsung ya. Nanti kita ini ya, kita bahas sebentar. Jadi router atau routing itu adalah alat nanti yang dipergunakan untuk mengatur perjalanan dari suatu data dia harus melewati apa saja. Ya, melewati IP yang mana saja gitu maksudnya ya. Nah, di sini ada broadcast, ada multicast, dan ada anycast. Nah, kalau broadcast itu adalah pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Ya, metode ya gimana? Jadi metode pengiriman data seperti ini disebut broadcast, ya. Nah, apabila yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast, ya. Jadi contohnya ada di kelas C di sini ya 192.168.0.255. Nah, broadcast itu pasti belakangnya adalah 255. Apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Nah, kemudian ada multicast, ini adalah pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Jadi metode pengiriman data ini disebut multicast ya. Jadi alamat ini menggunakan kelas D sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini apabila dalam pengiriman yang mengirimkan data ke alamat kelas D ini maka akan diteruskan ke host-host yang sudah terdaftar di IP kelas D ini. Jadi sebenarnya multicast itu kita bisa mengirim data banyak tapi nggak semuanya gitu ya dalam suatu waktu. Kalau broadcast kan tadi semuanya terkirim. Nah kalau ini enggak, ini bisa diseleksi. Seleksi yang sudah didaftarkan di kelas D. Nah kalau ini case ini adalah satu-satu ya. Apabila suatu pelayanan
Nah, menggunakan beberapa IP address yang berbeda. Kemudian apabila ada pengirim mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut, maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Nah, mode pengiriman ini disebut anycase. Nah, contohnya apabila ada 5 server, ya, dengan aplikasi FTP yang sama, maka apabila ada user mengakses pelayanan FTP tersebut akan diarahkan ke salah satu dari server, salah satu dari kelima server itu. Jadi di sini net ID-nya ada banyak gitu ya, karena untuk pemilihan servernya di sini dia nanti hanya dipilih salah satu. Nah, di sini ada Internet Protocol Message Protocol, Internet Control Message Protocol atau ICMP. Nah, jadi ketika router atau host tujuan menginformasikan sesuatu kerusakan pada IP datagram, protokol yang digunakan adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP. Nah, karakteristik dari ICMP ini yaitu ICMP ini menggunakan IP. Nah, ICMP ini melaporkan kerusakan. ICMP ini tidak dapat melaporkan kerusakan dengan menggunakan pesan ICMP. Nah, ini untuk menghindari pengulangan. Ya, jadi untuk data yang terfragmentasi, jadi di sini ada pesan ICMP hanya mengirimkan pesan kerusakan pada fragmentasi pertama, ya. Nah, pesan ICMP tidak merespon dengan mengirimkan data secara broadcast atau multicast. Nah, ICMP ini tidak akan merespon kepada IP datagram dan yang tidak memiliki header IP pengirim. Nah, pesan ICMP dapat membuat proses kerusakan pada IP datagram. Nah, gitu ya. Jadi agak-agak nah. Nah, pesan ICMP ini dikirimkan dalam IP datagram pada IP header protokol akan berisikan nomor 1 ICMP dan tipe of service atau TOS yang bernilai 0 atau rutin, ya. Jadi di sini ada tipe, kode dan checksumnya, ya, depending on the type of message. Nah, kemudian aplikasi ICMP ini ada ping dan ada threshold. Kalau ping mungkin ya bapak-bapak pasti Udah sudah ini apa? sering pakai ya. Kalau misalnya kita mau ngeping, ngetes misalnya, saya masuk nggak sih internetnya atau internetnya putus-putus kan biasanya. Misalnya ping spasi apa misalnya google.com atau ping spasi apa gitu ya. Atau misalnya kita lagi latihan jaringan ping spasi apa IP temennya gitu kan. Nah, kemudian ada traceroute. Nah, traceroute itu apa? Ya sebenarnya sama dengan ping. Ya, coba kita ini ya, kita share dulu. Mungkin saya stop sharing untuk yang presentasinya ini, kemudian saya akan sharing yang ini tadi, yang apa? Ya, yang tadi ya. Tadi kan ada direct. Nah, mungkin langsung jadi ke sini aja dulu. Nah, traceroute. Nah, mungkin bisa nanti Bapak-bapak di sini bisa cek lagi di Wikipedia ada. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi rute mana saja sih yang dilalui. Kalau kalau ping itu kan dia hanya sebatas tujuannya mana itu dia nyampe enggak gitu ya, keputus enggak. Berapa sih kecepatannya transfernya seperti itu. Nah, local traceroute itu dia ada rute-rutenya dan ada IP-IP mana saja yang dilewati. Nah, dalam komputasi traceroute ini perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ya, jadi dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat.
Nah, rute yang ditampilkan adalah daftar interface root yang paling dekat dengan host yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya misalnya, oh ini, oh dia yang dilewati ini 192.10.172 dan seterusnya sampai menuju eh apa IP tujuan. Misalnya ini ngakses apa ya? Example.com misalnya. Ya kan seperti itu. Nah, nanti bisa Bapak baca-baca lagi ya dan jangan ragu atau istilahnya jangan hanya mengacu pada oh, apa library yang ada di UT ya. Library di UT namanya apa? Nah, di situ PM. bisa kalian maaf Bapak di sini bisa mengaksesnya dari banyak macam sumber. Di antaranya misal saya ini dari Telkom University ini ada juga blognya tentang ICMB gitu ya. Nanti Bapak-bapak bisa baca-baca di sini ya tentang ICMB lebih jelas, lebih paham lah nanti cara kerjanya seperti apa ya, kelebihan, kekurangan dari ICMB. Nah, kemudian yang berikutnya, sorry, sorry, sorry. Nah, ini tadi ya, ada direct dan indirect routing. Nah, ini saya kutip dari falconvoip.com. Ini karena lebih ringkas ya. Sebenarnya ada juga yang lebih rumit. Jadi ada ada tabel routingnya yang banyak apa banyak apa itu istilahnya banyak cabang-cabangnya seperti itu. Ya sebenarnya nggak apa juga, nggak bisa banyak dari sumber yang mungkin bapak-bapak pemahamnya sampai mana gitu ya. Nah, kalau ini hanya sebatas pengertian umumnya saja, jadi yang saya ambil. Nah, di sini routing ini adalah proses pemilihan jalur untuk lalu lintas dalam satu jaringan atau antara melintasi beberapa jaringan. Nah, rute langsung ini adalah host tujuan terhubung ke jaringan fisik yang sama dengan host pengirim. Jadi ketika sumber tujuan berada pada jaringan fisik yang sama, jadi secara sederhana, ketika sebuah mesin dapat mengirimkan IP ke mesin lain tanpa melalui mesin ketiga atau router, kita menyebutnya dengan routing langsung. Nah, kalau misalnya di sini ada yang namanya routing tidak langsung, itu jadi nanti ada perantara. Nah, kenapa sih ada perantara gitu? Kenapa nggak langsung aja gitu? Nah, ini kemungkinannya itu adalah ini tadi. Ya saya baca dulu ya dari di sini host tujuan dan pengirim tidak berada pada jaringan yang sama. Nah, karena tidak berada di jaringan yang sama, jadi di sini paket bergerak dari satu router ke router lainnya hingga mencapai router di jaringan fisik yang sama dengan tujuan. Nah, di sini secara sederhananya ketika mesin harus mengirimkan paket IP ke mesin lain melalui salah satu atau lebih mesin perantara router, kita menyebutnya sebagai indirect routing ya. Jadi sekarang setelah kita paham tentang routing protokol, nah ini ada beberapa cara kerja perutuannya. Jadi ada routing langsung itu cara perutaannya seperti apa sih gitu. Dan routing yang tidak langsung seperti apa. Nah, di sini Bapak-bapak bisa pelajari lagi nanti bisa dilihat di sini di websitenya di Falcon VoIP ya. Nah, kalau yang tidak langsung seperti ini ya. Jadi ada
triangular routing ya. Triangular routing itu sebenarnya apa gitu. Nanti bisa diklik, nah nanti keluar tuh pengertiannya. Nah, jadi ada persamaan, ternyata ada perbedaan ya, sorry. Perbedaan dari rute langsung dan tidak langsung. Nah, kenapa sih kita harus pakainya eh, routing langsung aja gitu? Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi kan sini ya solusi hemat biaya dan proses cepat gitu ya. Ya, ini ya apa ya istilahnya? eh yang biasa dipakai untuk conference. Jadi perutaan langsung untuk Microsoft Teams ya. Jadi kita pakai Microsoft Teams di sini. Nah, itu ternyata pakainya adalah routing langsung ya. Nah, ya. Jadi seperti ini perutaannya gitu ya. Nah, bagaimana sih kalau Zoom, kalau Google Meet ya mungkin hampir-hampir sama ya. Mungkin nanti Bapak-bapak bisa cari sumber-sumber lain yang lebih lengkap, lebih rumit ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu ya Bapak-bapak di sini pemberian materi saya ya tentang web yang pertama dan nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya di web yang berikutnya. Mungkin nanti kita ada 3 web biasanya ya. Terus nanti juga ada 3 tugas. Nanti tolong Bapak-bapak semuanya kerjakan wajib ya untuk tugas-tugasnya semuanya. Kemarin untuk tugas yang bikin kabel jaringan cross dan strike sudah semua ya Bapak-bapak di sini ya. Ada yang belum? Segera dikumpulkan. Nanti ya mungkin besok saya cek saya nilai satu persatu ya. Oke, Bapak-bapak, sebelum saya akhiri mungkin bisa open cam semuanya. Saya mau dokumentasi ya, dan mungkin Bapak-bapak di sini juga bisa on cam ya. Jadi selain ada record, nanti ada juga video, ada foto ini ya, foto kita Teams meet-nya, conference-nya ya. Oke, untuk yang lain mohon di on cam kan dulu. Nah, kita screenshot bareng-bareng ya untuk dokumentasi kita nanti mungkin oh saya udah ikut to web gitu ya. Oke, Pak Iqbal, Pak David, Pak Eko, Pak Joko bisa nggak on cam? Mana? Pada nggak bisa ini apa atau gimana ya? Oke, ya kita ini ya kita mulai. Ini Pak Iqbal sama Pak Joko ada kendala? Oke, kita mulai ya. Kita print screen 1, 2, 3. Oke, saya screenshot. Oke, sudah masuk. Ya, terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah berpartisipasi di web yang pertama ini ya. Sekian dari saya, kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, saya izin live ya. Oh ya, bentar. Saya stop dulu untuk recordingnya. Oke.